Sepeda masuk tol, gubernurnya kacau, PKS nggak mau kalah. Ditulis oleh Ek Hardi di seaworld.com. Permohonan Anies kepada Menteri PUPR Basuki Hadimulyo untuk memanfaatkan ruas jalan tol lingkar dalam Jakarta atau Cawang Tanjung Priok bagi pesepeda ternyata menjadi sensasi instan. Anies kembali menjadi primadona media dan media sosial, meski harus dihujat habis-habisan sebagai ganjarannya. Alasannya adalah bahwa terjadi peningkatan pesepeda setiap minggunya. Jika dilaksanakan, akan ada pengalihan arus dan rekayasa lalu lintas saat pemberlakuan road bike tersebut. Selain itu, tol sisi barat dari arah Nanas sampai dengan Pelumpang juga akan ditutup. Petugas juga akan menyiapkan pembatas dengan menggunakan traffic cone. Kebijakan ini rencananya bakal dilakukan di hari Minggu pada pukul 6.00 sampai 9.00 waktu Indonesia Barat. Kalau kalian membaca berita ini di beberapa media, ide ini dianggap aneh dan membahayakan nyawa. Selain itu, ide ini juga dianggap menabrak aturan, di mana tidak ada sejarah jalan tol diperuntukkan bagi pesepeda. Tidak peduli apakah itu sepeda jadul kek, sepeda lipat kek, sepeda tenaga listrik, atau mungkin sepeda tenaga halilintar, sepeda tenaga nuklir, dan juga sepeda balap yang bisa lari setara dengan Lamborghini. Gubernur dengan ide aneh ini ternyata membuat PKS juga tidak mau kalah, mau ikut-ikutan konyol pula. Ketua Komisi B DPRD DKI fraksi PKS, Abdul Aziz, malah menyambut positif rencana Anies ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kecepatan sepeda balap ini bisa melaju sampai dengan 60 km per jam dan sangat riskan bila para pengguna sepeda balap ini digabung dalam satu lokasi dengan pengguna sepeda standar, kata Aziz. Inilah tanda seorang fanatik yang logikanya tidak nyambung. Masa gara-gara kecepatan yang tinggi lantas dijadikan alasan dukungan pesepeda masuk tol? Bagaimana dengan sepeda motor? Apa motor balap yang kecepatannya sangat tinggi? Apakah itu tandanya harus masuk tol juga karena sangat riskan jika digabungkan dalam satu lokasi dengan pengguna motor standar? Motor balap malah ada yang bisa melampaui 200 hingga 300 km per jam. Kalau merujuk pada logika kader PKS ini, justru motorlah yang lebih mendapat prioritas karena ramai bukan hanya pada hari Minggu, tapi setiap hari. Hitung sendiri deh berapa perbandingan pengguna motor dan sepeda. Jomplang banget kan? Yang paling lucu dari sini adalah penggunaan tol hanya di hari Minggu selama 3 jam saja pada pagi hari. Apakah tidak ada yang lebih mendesak sehingga permintaan pesepeda masuk tol dianggap sangat urgent? Lagian cuma 3 jam, itu pun cuma hari Minggu, kecuali ramai pesepeda setiap hari seperti di Amsterdam atau negara Eropa lainnya. Mungkin bisa dipertimbangkan mengambil langkah alternatif karena memang mendesak. Sampai-sampai kabarnya akan ada pengawasan petugas di lapangan jika wacana tersebut jadi diberlakukan. Luar biasa gubernur kita yang satu ini. Dan parahnya, partai PKS ini malah ikut mendukung kekonyolannya. Sebegitu niatnya PKS pasang badan membela Anies hingga tak mau menjadi orang yang malu-maluin. Ide yang aneh pun dianggap sebagai ide yang brilian. Yang penting gubernurnya seiman atau yang didukung secara politik. Mau segila atau sebodoh apapun gubernurnya, tetap saja dipuja dan dibela sampai titik darah penghabisan. Bagaimana dengan Pemprov DKI di masa kepemimpinan Anies yang mengalami penurunan pendapatan hingga 40 T gara-gara corona? Apakah PKS mau membela mati-matian juga? Dan lucunya PKS malah ngamuk dan meminta Ahok dicopot dari jabatannya karena Pertamina rugi sebesar 11 T. Ini bukti kalau PKS ini cuma banyak gaya, koar-koar tapi tidak pakai logika. Pertamina untung bukan cuma kontribusi Ahok, Pertamina rugi pun bukan hanya salah Ahok. Ini masalah wabah yang membuat banyak perusahaan merugi, termasuk Pemprov DKI yang rugi hingga 40 T. Tapi bagi PKS yang rewel dan tukang sakit hati ini, malah cuma salahkan Ahok. Bagaimana dengan direksinya? Sedangkan Anies yang bikin ide aneh dibela habis-habisan. Pemprov rugi, PKS diam-diam aja. Tapi buat pembaca, jadikan PKS ini sebagai parameter atau tolak ukur. Apapun yang dibenarkan PKS kemungkinan besar itu salah. Jadi apapun pilihan PKS ada baiknya pilih yang sebaliknya. Orang aneh kok diikuti. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.